Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast kami, Kelompok 2, peserta Latar CPNS Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada podcast kita kali ini, kami akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan bela negara merupakan wujud dan sikap kita dalam rangka mempertahankan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab, sadar, dan ikhlas demi mempertahankan dan memajukan bangsa dan negara. Terdapat 5 rumusan sikap bela negara yang akan kami bedah pada malam hari ini, akan kami jelaskan secara mendalam berdasarkan pemahaman dan wawasan yang telah kami peroleh. Nah, untuk itu, mengefisienkan podcast kita pada malam hari ini, kami dari kelompok 2 akan membahas poin-poin dari kesiapsiagaan bela negara, dan kami akan kemudian melakukan analisis dan mengelaborasi lebih jauh tentang kelima poin tersebut. Nah, kita berangkat pada poin yang pertama, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air yang pertama merupakan rumusan dari sikap bela negara adalah kita sebagai warga negara, apapun itu profesinya, dituntut untuk memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Kalau kita sudah cinta, kan apapun akan kita lakukan. Kalaupun dasarnya sudah cinta, insya Allah ringan langkah kita ke depan. Apalagi kalau kita sebagai seorang ASN, kita kemudian harus bergerak berdasarkan cinta terhadap bangsa dan negara. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang dosen ke depan itu berdasarkan karena kita cinta kepada bangsa dan negara. Karena kita cinta pada bangsa dan negara, tentu kita akan melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, sepenuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap-sikap yang profesional. Beberapa poin daripada sikap cinta terhadap bangsa dan negara, yang pertama adalah kita harus mencintai dan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, ini poin yang penting yang pertama, menjaga, mencintai, dan melestarikan lingkungan hidup. Apalagi sekarang kita sudah masuk di era yang di mana-mana kita melihat ada bencana alam. Di Eropa semakin panas, di Indonesia juga beberapa terjadi bencana alam. Nah, ini kita harus mewujudkan rasa cinta kita dengan apa? Kita harus mencintai dan menjaga lingkungan hidup. Contoh kemudian sikap yang bisa kita lakukan adalah kalau kita di lingkungan kerja, kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak menempel atribut-atribut pada pohon yang tidak sesuai pada tempatnya. Nah, itu terkait dengan poin cinta bela negara. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, Pak Ihsan? Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin saya hanya menambahkan khususnya dari poin cinta tanah air ini seperti menggunakan produk dalam negeri. Nah, kita sebagai dosen seharusnya menanamkan sikap-sikap kepada anak didik kita, khususnya mahasiswa-mahasiswa, untuk lebih mencintai produk-produk dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, selain itu kita juga sebagai dosen hendaknya melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupan kita, misalnya dalam berapa hari dalam seminggu, sebagai contoh Rabu Kamis kita menggunakan pakaian batik. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tambahkan poin-poin untuk cinta tanah air ini. Ya, terima kasih Pak Ihsan terkait dengan poin cinta tanah air. Jadi Pak Ihsan sudah mencontohkan tadi tentang bagaimana sikap kita atau perilaku kita dalam kesehari-harian, yaitu cintailah produk-produk Indonesia. Kira-kira begitu ya Pak Ihsan. Oke, mungkin yang lainnya ada yang ingin menambahkan sebelum kita masuk ke poin berikutnya. Ibu Erlina, silakan. Kalau saya Pak menambahkan yaitu mengenai wilayah tanah air kita, mengenal wilayah tanah air kita tanpa adanya sikap fanatisme. Artinya kita hanya menggambar-gambirkan daerah kita sendiri dan menjatuhkan daerah lain, seperti itu. Terus yang kedua itu menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI dan menjaga nama baik bangsa dan negara tentunya. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi ini terkait dengan pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ketika kita sudah bersatu, kita sudah mengabdi di Universitas Sulawesi Barat, maka salah satu poin cinta tanah air adalah kita tidak lagi melihat siapa kita, dari mana kita, dan
bagaimana kemudian kita harus bersikap di Universitas Sulawesi Barat. Jadi ketika kita menerapkan sikap cinta terhadap tanah air, maka hal itu akan kita hilangkan dan kita akan menyatu dalam nuansa Universitas Sulawesi Barat. Ya, menarik untuk poin yang pertama, cinta tanah air. Kita lanjut ke poin yang terkait dengan sadar berbangsa dan bernegara. Kami persilahkan kepada Ibu Nur Hidayah untuk memulai diskusi terkait dengan sadar berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih moderator. Poin dalam kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah hal yang perlu untuk selalu kita terapkan. Karena apa? Hadirnya Indonesia, ya, hadirnya Indonesia itu adalah berkat perjuangan pahlawan kita terdahulu. Mereka kemudian berkorban bagaimana kita bisa mencapai yang namanya kemerdekaan. Sehingga kesadaran dalam berbangsa dan bernegara ini senantiasa perlu kita tanamkan demi mewujudkan keutuhan NKRI. Nah, seperti tadi yang dikatakan Ibu Herlina, ketika egoisme kedaerahan itu kemudian muncul, nah, keutuhan NKRI ini kita terancam gitu, dipertanyakan. Padahal pahlawan kita itu tidak dalam rangka ingin memerdekakan daerahnya siapa, tapi ingin kemudian mewujudkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, sikap sadar untuk berbangsa dan bernegara ini sangat penting. Nah, selain itu juga hal yang senantiasa untuk kita tanamkan dalam rangka mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara ini itu banyak sebenarnya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya bagaimana kita senantiasa berpedoman pada Pancasila, ya, baik itu dalam kegiatan kita sehari-hari maupun di lingkungan kita bekerja. Nah, Pancasila ini hendaknya dijadikan sebagai suatu pegangan dalam kita bermasyarakat. Kemudian ya kita juga harus senantiasa menjunjung kepentingan bersama, ya, tidak ada istilahnya sikap ego pribadi dan lain-lain. Kemudian juga bagaimana senantiasa kita memupuk rasa cinta tanah air. Nah, rasa cinta tanah air ini yang kemudian sebagai sebuah upaya untuk senantiasa mewujudkan kesadaran kita berbangsa dan bernegara. Nah, contoh lain misalnya dalam mewujudkan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah bagaimana kemudian mampu menghargai pendapat orang lain, kemudian bergotong royong, ya, dalam bekerja. Nah, sama halnya dengan misalnya kita belajar berkelompok, itu adalah bagaimana kita bergotong royong, bagaimana kemudian kita selalu menjalankan kewajiban, dan misalnya perlu juga kita sebagai warga negara untuk senantiasa menumbuhkan rasa bangga, ya, rasa bangga terhadap Indonesia, apapun yang terjadi, apapun kondisinya gitu, sedown apapun misalnya kita di negara kita, ya, sikap bangga kita terhadap negara kita itu perlu untuk selalu kita tanamkan. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana kemudian kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih Bu Aya atas penjelasan yang sangat baik dan paripurna tadi terkait dengan sadar berbangsa dan bernegara. Mungkin Ibu Nanda ingin menambahkan beberapa poin. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator. Di sini saya ingin menambahkan dari indikator dalam kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana kita harus memiliki sikap dan perilaku di mana disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, dan kita harus menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar budaya. Nah, kalau dilihat dari profesional kita sebagai seorang dosen, ya kita harus memiliki rasa sadar dan tanggung jawab dalam melakukan pengajaran seperti di kelas. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nanda atas contoh yang lebih real tadi terkait dengan profesi Ibu Nanda sebagai seorang dosen ke depan, yang mudah-mudahan akan kita implementasikan semua dalam menjalankan tugas dan amanah kita sebagai dosen ke depannya. Nah, kita lanjut pada poin yang ketiga, teman-teman. Ini terkait dengan setia kepada Pancasila
sebagai ideologi negara. Nah, untuk poin kali ini kami beri kesempatan kepada Bu Nanda untuk mengelaborasi poin tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang setia kepada Pancasila yang dimaksud adalah ideologi negara ya. Nah, di sini kita bisa yakini bahwa dalam memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa dapat kita ikuti dengan kita sebagai profesoran dosen harus mengikuti kode etik dosen, terus kita nggak boleh diskriminatif saat melakukan pengajaran. Nah, di sini kita harus memberikan prioritas betul untuk betul-betul kita setia kepada universitas kita, yaitu Universitas Sulawesi Barat tentunya. Nah, dalam hal ini kita bisa menyumbangkan setiap pikiran dan kemampuan kita untuk memiliki kepentingan dalam artian dalam pengabdian kita kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menganut sesuai dengan Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya berikan tanggapan. Saya kembalikan ke Bapak Indra Basir. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nanda terkait dengan poin setia kepada Pancasila. Jadi kalau kita membaca beberapa literatur tentang sejarah kita, bahwa Pancasila sendiri tidak dilahirkan dari benua atau negara lain, bukan istilah yang kemudian Bapak Presiden pertama kita Soekarno itu dapat dari negara lain. Tetapi dalam sebuah bukunya disebutkan bahwa Pancasila itu Presiden Soekarno menemukan dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia yang kemudian dia ungkap dan sampaikan dalam sidang pertama BPUPKI, yaitu Pancasila. Ini adalah nilai-nilai dasar daripada negara kita yang sudah ada sejak lama, dari sejak kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Dan kita hari ini tidak boleh mempertentangkan lagi bahwa apakah ini Pancasila ideologi kita atau bukan. Nah, sedangkan dalam sejarah dan founding father kita mengatakan bahwa ini adalah nilai-nilai yang diangkat daripada masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin Pak Ihsan ada tambahan, Pak Ihsan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Mungkin saya hanya akan menambahkan sedikit ya dari segi sikap yang dimana dari nilai ketiga ini setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kita sebagai dosen hendaknya menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah, mufakat di dalam keseharian kita untuk mengajarkan kepada peserta didik kita. Karena sebagaimana kita ketahui, di lingkungan ekonomi juga yang kita tempat sebagai wadah kita mengajar, itu telah menanamkan dari awal prinsip-prinsip tersebut. Sebagai contoh, misalnya pada saat pemilihan koordinator prodi, itu di situ kita bisa melihat bahwa lingkungan kerja kita dan maupun kita nanti mengajar, kita harus menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat di dalamnya. Dan kemudian juga tidak lupa pula kita menanamkan kepada mahasiswa kita, khususnya peserta-peserta didik, karena kita ketahui bahwa mahasiswa yang ada di Unsulper ini bukan dari Sulawesi Barat saja, tetapi dari berbagai suku, agama, dan ras ya. Bukan ras, sorry, tapi dari berbagai suku. Nah, ini juga di samping itu kita harus menerapkan atau menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, karena kita ketahui bahwa kita ini terdiri dari beberapa suku, tapi sesuai dengan tadi yang dibahasakan bahwa Pancasila ini lahir karena adanya keberagaman dalam bangsa kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Pak Indra. Ya, semakin menarik ya diskusi kita. Kita sudah bahas tentang cinta, kemudian tentang kesadaran, dan kita bahas tentang Pancasila. Selanjutnya kita masuk kepada poin, kalau kan sudah cinta, kalau sudah sadar dan setia, ini harus rela berkorban. Nah, ini. Jadi kita akan membahas level selanjutnya dari cinta itu adalah rela berkorban. Nah, ini yang pengalaman ini kayaknya Ibu Herlina ini. Kita persilakan Ibu Herlina. Terima kasih Pak Moderator.
Oke, kita membahas mengenai rela berkorban. Rela berkorban di sini kan bagian dari patriotisme, di mana patriotisme di sini merupakan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, erat kaitannya dengan nasionalisme. Nah, berikut ada beberapa poin mengenai rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu adanya sikap untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Tentunya mungkin ya kalau kita di dalam organisasi kita tidak selalu mendahulukan pendapat kita dan tidak menerima pendapat orang lain seperti itu. Kemudian kita rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosial dan kulturnya seperti itu. Apalagi Pak Indra tadi menyebutkan bahwa kita di Universitas Sulawesi Barat itu perkumpulan dari berbagai suku ya Pak ya. Nah, jadi kita harus tidak memilih atau tidak meminoritaskan dan memayoritaskan sekelompok mahasiswa di Universitas Sulawesi Barat. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, sepertinya Ibu Erlina pengalaman sekali nih kalau masalah berkorban ini. Ya, iya. Nah, ini kita lanjut ke berkorban ini. Ini kita butuh perspektif berkorban selanjutnya dari Ibu Nur Hidayah. Kira-kira bagaimana konsep rela berkorban terkait dengan bangsa dan negara. Kami persilakan Ibu ya. Ya, persoalan rela berkorban itu sebenarnya persoalan ya memang harus dilandasi dengan cinta dan sadar ya. Memang kalau poin terakhir itu sambungan ya, ketika orang sudah sadar, setia, cinta ya ujung-ujungnya harus rela berkorban. Nah, kalau tadi Ibu Herlina mengatakan bahwa sikap rela berkorban itu sebagaimana kita ya harus istilahnya dalam hal apapun ketika itu adalah kesepakatan kelompok ya kita harus menerima apa yang ada. Nah, salah satu juga sikap rela berkorban itu adalah ya dengan kalau kita bicara soal kedaerahan, kita melihat banyaknya teman-teman kita ya yang CPNS di dosen ini itu banyak sekali dari daerah lain yang istilahnya mereka jauh meninggalkan keluarga kemudian datang ke Majene ya, datang ke Majene. Saya ini kembali ke diri saya sendiri ya. Saya orang yang ke Majene itu mungkin seumur umur baru 2 kali ya, baru 2 kali. Kemudian dapat kesempatan untuk mengabdi di sana. Hal yang istilahnya juga salah satu yang terjadi itu adalah rela berkorban karena niat untuk mengajar ya, niat untuk mengajar kita tidak lihat lagi siapa sih sebenarnya yang mau kita ajar, orang apa yang akan kita ajar, tapi persoalannya adalah niat kita ya sikap rela berkorban, bagaimana kemudian kita berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dimanapun kita berada, kemanapun itu jalan nasib kita ya itu adalah sikap rela berkorban karena ya salah satu juga yang diharapkan dari adanya Pancasila dan lain-lain adalah bagaimana Undang-Undang Dasar ya 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan kita ikut andil turut andil di dalam itu ya seperti itu Pak Indra Basir. Terima kasih. Luar biasa pengalaman perkorbanan Ibu Yaya dan Ibu Erlina ini. Saya ya alhamdulillah kita semua setelah Ibu Yaya menjelaskan ternyata kita sudah melaksanakan poin-poin ini ya, rela berkorban ini secara tidak sadar. Dan semoga kita amanah ke depan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, poin kelima. Nah, kalau misalkan kan biasanya orang kalau cuma cinta ya apa modalnya kan begitu. Jangan cuma ngomong cinta doang kan begitu. Nah, ini kira-kira ini yang pengalaman ini Pak Ihsan ini. Kira-kira apa modalnya ini Pak? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Pak Indra bahwa kemampuan awal bela negara ini merupakan dasar dari keempat sikap bela negara tadi. Apabila kita tidak memiliki kemampuan awal bela negara, maka kita tidak akan dapat melakukan seperti cinta tanah air, sadar berbangsa, setia, dan rela berkorban. Nah, kenapa tentu timbul pertanyaan mengapa kemampuan awal bela negara ini ditempatkan di akhir, bukan di awal. Nah, menurut perspektif saya ini ditempatkan di akhir karena kemampuan awal bela negara ini merupakan rangkuman dari keseluruhan dari sikap dari keempat sikap ini seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila dan rela berkorban. Nah, tentunya
tidak sampai di situ saja, kemampuan awal bela negara ini juga penting kita pelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain daripada itu, kita juga harus mengetahui apa sih itu kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara ini merupakan hal penting yang perlu kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya dapat juga diartikan sebagai pengembangan potensi dan kesiapan tiap warga negara untuk melakukan bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing. Nah, tentunya kita sebagai dosen yang dapat kita lakukan dalam kemampuan awal bela negara ini, menurut saya pribadi bahwa kita harus menjaga pola hidup sehat. Karena dengan adanya pola hidup sehat, maka jasmani kita juga sehat. Dengan jasmani yang sehat, maka melahirkan jasmani yang bugar dan mental yang sehat. Dengan adanya ketiga ini, maka akan kita sebagai dosen tentunya bisa mengerjakan beban kerja yang tinggi, di mana kita sadari bahwa beban kerja dosen ini ada tridharma perguruan tinggi ya, bukan hanya pengajaran, tapi ada pengabdian dan penelitian. Nah, dengan pola hidup yang sehat ketiganya ini, pengabdian, penelitian, dan pengajaran itu dapat dikerjakan dengan baik dan dapat diselesaikan. Nah, selanjutnya dalam kemampuan awal bela negara juga khususnya kita yang dosen itu kita harus juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi, sehingga kita dituntut untuk selalu memperbarui ilmu kita atau selalu merefresh ilmu kita, karena kita sadar ya, khususnya yang dari akuntansi, karena saya sendiri dari akuntansi, apabila kita tidak melakukan refresh ilmu kita, maka kita akan ketinggalan seperti misalnya ketinggalan dari segi pengetahuan. Apalagi kita sekarang ketahui bahwa konvergensi ilmu akuntansi itu semakin hari semakin mengalami perubahan dari yang awalnya dari JAP ke konvergensi IFRS. Mungkin itu saja dari saya, Pak Indra, mengenai kemampuan awal bela negara. Ya, terima kasih Pak Ihsan terkait penyadarannya tentang kemampuan awal bela negara yang sangat penting untuk kita miliki. Karena seperti Pak Ihsan sampaikan tadi bahwa kemampuan awal bela negara itu adalah modal kita untuk menunjukkan sikap kita dalam rangka melakukan pembelaan terhadap negara. Ketika kita sudah cinta, kita sudah sadar, setia, dan rela berkorban, tapi kalau kita tidak punya apa-apa untuk kita bisa lakukan terhadap bangsa dan negara, maka itu hanya di mulut belaka saja. Jadi jangan dipercaya itu cintanya begitu. Nah, saya kira itu ya podcast kita pada malam hari ini, teman-teman, terkait dengan kesiapsiagaan bela negara. Mungkin dari closing statement podcast kita pada malam hari ini kita berikan kepada Pak Ketua. Silakan Pak Ihsan. Terima kasih banyak Pak. Mungkin closing statement saya simpel saja. Itu sebelum kita melakukan dari keempat sikap ini, kita harus mempunyai modal awal yang cukup, seperti memiliki kemampuan awal bela negara dan pengetahuan emosional dan spiritual, sehingga dengan adanya kemampuan tersebut kita dapat melaksanakan atau melakukan atau menerapkan keempat nilai-nilai dari bela negara seperti cinta tanah air, sadar berbangsa, setia kepada Pancasila, dan rela berkorban. Nah, itu saja mungkin dari saya, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ihsan atas closing statement-nya pada podcast kita malam hari ini tentang kesiapsiagaan bela negara. Harapan kami semoga podcast dan materi-materi dan pendapat-pendapat yang kami sampaikan dari kelompok 2 memberikan pencerahan dan sedikit pengetahuan kepada siapapun yang menyaksikan podcast ini. Kami mohon maaf ketika dalam podcast ini ada kekeliruan, ada yang kurang atau ada yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 2 mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri podcast kami pada malam hari ini dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.